Maryam sampai perahu. Petualangan di Museum Bahari. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Meka Sinambela sebagai pembawa berita. Dan saat ini saya sudah berada di depan pintu masuk Museum Bahari. Saya bersama rekan saya akan membantu kalian mempelajari isi dari museum ini. Untuk itu saya lanjutkan liputan ini bersama rekan saya untuk memberitahu kalian isi dari museum ini. Terima kasih Zara. Halo semua, perkenalkan saya Febri Dewi Kirana dan saat ini saya sudah berada di dalam Museum Bahari. Di sini kita bisa melihat berbagai koleksi bersejarah, mulai dari perahu tradisional hingga alat navigasi laut lainnya. Dulunya Museum Bahari ini merupakan gudang rempah-rempah pada zaman VOC, sehingga memiliki banyak sekali barang bersejarah. Untuk itu, mari kita bersama-sama pelajari lebih lanjut mengenai Museum Bahari. Yuk ikut saya lebih lanjut. Oke teman-teman, jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan koleksi tua pada zaman dulu, yaitu peta Batavia yang dibuat oleh Ryan Dillon. Di sini terdapat wilayah Sunda Kelapa. Dan di sini adalah tempat gudang rempah-rempah yang sekarang menjadi Museum Bahari. Pada tahun 1659, Museum Bahari ini hanya memiliki 2 lantai. Namun, pada tahun 1718, Museum Bahari ini direnovasi sehingga menjadi sebesar sekarang. Lalu di sebelah sini terdapat Kastil Batavia yang menjadi pabrik pengelolaan rempah-rempah yang biasanya dibuat untuk menjadi parfum dan lain-lain. Lalu di sebelah sini adalah pusat kota yang sekarang menjadi wilayah Kota Tua. Dan di sini dulunya adalah Gereja Ayan yang sekarang menjadi wilayah Museum Wayang. Dan terakhir di sini adalah Museum Keramik. Oke, sekian itu saja penjelasan mengenai peta-peta Batavia pada zaman VOC. Yuk kita lanjut ke koleksi lainnya. Oke teman-teman, jadi kita ke koleksi selanjutnya, yaitu terdapat meriam kecil. Meriam kecil ini biasa disebut dengan sebutan Laila atau Lela. Dan di sini terdapat banyak jenisnya dan juga memiliki logo yang berbeda dan asal yang berbeda juga. Di sini terdapat logo A, itu biasanya dibuat di Amsterdam dan berasal dari sana. Dan untuk ini yang tidak memiliki logo atau corak kecil saja, ini berasal dari Indonesia, namun bahannya juga diambil dari kota Belanda. Selanjutnya di sini memiliki logo H, yaitu berarti Hok. Hok ini berasal dari lahirnya pimpinan VOC. Dan di sini itu memiliki logo Z, yaitu berasal dari Zeeland atau wilayah kota barat daya yang berada di negara Belanda. Oke, lanjut ke koleksi berikutnya, yaitu ini adalah paspor pada zaman dahulu dan di sini masih memakai bahasa Belanda. Dan di sini adalah piring, merupakan partisipasi masyarakat dalam pembuatan pinisi Nusantara. Dulunya piring ini dijual seharga Rp10.000. Selanjutnya di sini adalah paku bumi dan paku pasak. Paku pasak ini biasanya ditaruh di perahu dan paku ini biasanya menjadi simbol bahwa Panakan Vancouver Pinisi berhasil mencapai wilayah Jakarta menuju Kanada. Di sini kita ke koleksi perahu selanjutnya, yaitu ada perahu jonggolan yang berasal dari Madura. Perahu ini memiliki bermuatan 200 ton. Dan kenapa perahu ini memiliki atap? Karena biasanya para nelayan menggunakan perahu ini juga dijadikan tempat tinggal mereka. Kita lanjut ke koleksi perahu selanjutnya. Di sini terdapat miniatur perahu kora-kora. Perahu kora-kora ini biasanya digunakan di lautan yang memiliki ombak besar seperti Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik. Perahu kora-kora ini difungsikan untuk mengangkut para budak-budak dan rempah-rempah. Perahu kora-kora ini memiliki bentuk yang unik karena memiliki belana yang panjang di depan maupun di belakang. Fungsinya itu untuk menyeimbangkan ketika perahu melewati ombak-ombak yang besar. Oke, tibalah di koleksi terakhir kita di Museum Bahari ini, yaitu adalah kapal pinisi. Kapal pinisi ini adalah kapal yang digunakan oleh Van Hurgo pada pelayaran dia dari Jakarta hingga Kanada. Kapal ini memiliki 7 layar dan memiliki filosofis yang berbeda.
Filosofis yang pertama yaitu adalah 7 samudra di dunia, dan filosofis yang kedua yaitu 7 ayat Al-Fatihah. Dan kapal ini juga memiliki 2 tiang yang memiliki filosofis yaitu ayah dan ibu, agar ketika dia melakukan pelayaran sejauh manapun dia akan mengingat ayah dan ibunya. Kapal ini tenggelam pada tahun 2002 di sekitar wilayah Kepulauan Seribu. Dan selanjutnya kita akan naik ke lantai 2. Pada zaman dahulunya museum bahari ini digunakan untuk penyimpanan rempah-rempah, mau di lantai 1 ataupun di lantai 2. Dan di sini terdapat karton yang biasanya digunakan untuk menemukan rempah-rempah yang setelah dijemur di lantai 3. Jadi di Museum Bahari ini dijelaskan bahwa agama-agama yang datang di Indonesia itu terjadi karena perdagangan laut. Pada abad keempat, bangsa India datang ke Indonesia untuk berdagang sambil menyebarkan agama Hindu. Lalu kita bergeser, pada abad ke-7 hingga ke-13, bangsa Arab juga turut berdagang ke Indonesia sambil menyebarkan agama Islam. Dan kita bergeser kembali sebelah sini. Kemudian pada abad ke-5 bangsa Cina juga turut berdagang ke Indonesia sambil menyebarkan agama Buddha. Dan di sebelah sini pada abad ke-16 bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda juga ikut berdagang ke Indonesia sambil menyebarkan agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana sejarah agama-agama yang datang ke Indonesia. Lalu kita selanjutnya akan belajar mengenai sejarah rempah-rempah yang diperjualbelikan pada zaman dahulu ke Indonesia. Ikutin saya. Di sini saya sudah berada di stand rempah-rempah yang ada di Museum Bahari. Faktanya di Indonesia terdapat 7 buah rempah-rempah asli yang ditanam di bumi kita, yaitu di sini ada kunyit, terdapat kemiri, kedaung, jahe, lengkuas, ada pala juga, cengkeh, dan ketumbar. Terdapat juga rempah-rempah yang berasal dari luar negeri, itu contohnya seperti jinten dari Timur Tengah dan lada dari India. Dan uniknya juga di sini terdapat cabai Jawa. Cabai Jawa ini daerah penghasilnya yaitu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rasanya cabai Jawa ini tidak pedas namun hangat. Biasanya digunakan untuk minuman seperti jamu dan minuman obat lainnya. Jadi di sini saya sudah berada di patung miniatur Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan. Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan adalah tokoh yang berasal dari Portugis dan berhasil melakukan pelayaran untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat dan bukan datar. Pada masanya, hukum gereja masih mempercayai bahwa bumi itu datar. Namun karena perjuangan mereka berdua, mereka berhasil membantah anggapan tersebut. Oke, kita lanjut ke patung miniatur sebelah. Jadi selanjutnya di sini terdapat tokoh Abel Tasmani dan perkumpulannya. Mereka berhasil menemukan Pulau Tasmania yang berada di daerah Australia. Oke, kita lanjut ke patung miniatur sebelahnya. Di sini terdapat tokoh Laksamana Malahayati dan Cornelis de Houtman. Laksamana Malahayati adalah perempuan pertama yang berasal dari Aceh dan berhasil memimpin pasukan yang berisi para janda dan berhasil menewaskan Cornelis de Houtman. Perjuangan mereka membuktikan bahwa perempuan memiliki peran besar terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya di sini saya lagi di koleksi Museum Bahari yang sedang melakukan kerjasama dengan pihak Australia. Di sini terdapat jenis-jenis ikan yang terbuat dari jaring-jaring kapal yang berasal dari Laut Eros. Jadi ini dibuatnya itu di dalamnya dibuat kerangka besi lalu dirajut menggunakan jaring-jaring kapal. Yuk kita lihat sekilas.
Di sini terdapat ikan tarik-tarik, ada penyu, dan ikan-ikan lainnya. Oh, teman-teman, jadi di sini saya sudah bersama teman yang ada di Museum Bahari. Jadi yuk kita tanya-tanya seputar sejarah yang ada di Museum Bahari. Jadi di sini dengan Bapak siapa? Ya, sebelumnya selamat datang di Museum Bahari. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia. Di sini saya sebagai pemandu atau disebutnya dengan edukator museum. Oke, terima kasih Kak atas kenalannya. Jadi lanjut kita ke pertanyaan aja Kak. Pertanyaan pertama yaitu koleksi apa yang paling unik dan langka yang ada di Museum Bahari ini? Koleksi yang paling unik di kita sebenarnya ada di ruang perahu asli yang kebetulan sekarang ini sedang tahap renovasi, di mana di dalamnya itu ada kapal asli dari Papua, namanya itu adalah Cadik Papua. Nah, Cadik Papua ini uniknya itu dia sayap atau cadiknya dia hanya ada setengah. Biasanya perahu-perahu itu cadik itu ada dua, yaitu kanan dan kiri, tapi dia hanya ada setengah. Dan uniknya lagi, kapal itu langsung dilayarkan atau dibawa dari Papuanya langsung sama 4 orang pelaut Papuanya sampai ke sini. Itu ketika Indonesia sedang berulang tahun ke-50 tahun. Oh, keren banget ya perahu yang ada di Museum Bahari ini. Jadi selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa filosofi Maryam dan perahu yang dipajang di museum ini Kak? Filosofi meriam dan perahu. Jadi kalau meriam, nih kalau kalian lihat di sebelah sini, sebenarnya meriam itu dia ada 2 jenis, meriam kecil dan juga meriam besar. Nah, meriam yang ada di Museum Bahari yang aslinya itu dia hanya ada yang kecil. Itu biasanya adanya itu digunakan untuk di kapal-kapal. Nah, dalam bahasa Melayunya meriam kecil itu adalah laila atau lela yang artinya meriam kecil. Kalau yang ini kebetulan ini bukan yang asli, ini adalah replika. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga udah mau ngajak kita untuk bertukar-tukar di sekitar Museum Bahari. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sekian penjelajahan Museum Bahari pada hari ini. Saya Febri Edela Kirana selaku reporter berita pamit undur diri. Setelah ini akan saya lanjutkan dengan rekan saya yaitu Zahra Sinambela. Kepada beliau kami persilakan. Kembali lagi dengan saya Zahra Meka Sinambela selaku pembawa berita. Usailah sudah kunjungan kita hari ini ke Museum Bahari. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.